Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين hadirin Bapak-bapak jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang insyaallah para hadirin yang ada di tempat yang mulia pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun mungkin kalau ada di antara kita atau saudara kita, kerabat kita yang hari ini diuji dengan sakit, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat waktu, nikmat umur, nikmat usia yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang besar. Apalagi ketika nikmat umur, nikmat usia ini digabungkan dengan nikmat kesehatan, di mana dua nikmat ini adalah modal utama kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Namun tidak semuanya mampu memanfaatkan dua nikmat tersebut. Bahkan Rasulullah mengatakan kebanyakan manusia itu magbun terhadap nikmat tersebut. Dua nikmat ini, nikmatani, ada dua nikmat di mana magbunun fihi ma katsir minan nas, banyak manusia itu magbun. Magbun itu istilah yang sering dipakai dalam jual beli dalam perdagangan, Pak. Artinya rugi, atau bahasa yang lainnya disebut tekor. Disebut magbun itu ketika orang di dalam perdagangannya ketika belanja harganya mahal, ketika jual harganya murah. Magbun terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmatus sihah wal farag, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kesempatan umur yang diberikan kepada kita secara umum itu tidak banyak. Rasulullah SAW menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang-orang yang melampaui usia 70 tahun. Usia yang pendek dibandingkan dengan usia umat-umat sebelumnya. Sedangkan bekal yang kita butuhkan sangat banyak, Bapak Ibu sekalian, untuk perjalanan hakiki kita menuju Allah. Perjalanan setelah kematian itu membutuhkan bekal yang banyak, sedangkan usia yang diberikan kepada kita tidaklah panjang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini bagaimana kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mampu memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk amal saleh. Ada beberapa hal yang kita bisa laksanakan agar usia waktu yang Allah berikan kepada kita betul-betul maksimal untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-mubadarah ilal a'malis salihah. Yang pertama adalah bagaimana prinsip di dalam amal adalah bersegera untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya, tidak menunda-nundanya selagi kita mampu. Ini prinsip
yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah. Beliau mengatakan dalam hikmahnya, ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Penundaanmu akan satu amal sampai adanya waktu yang luang, kata beliau, min ru'unatin nafsi, termasuk kebodohan pada diri sendiri. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu. Ya nantilah waktunya biar longgar, biar maksimal sekalian kan gitu. Nanti kalau sudah pensiun insya Allah lebih semangatan gitu. Ya sekarang masih jadi karyawan, nanti kalau punya usaha sendiri lebih banyak waktunya. Itu kan menurut pemikiran kita. Kalau nanti punya usaha sendiri ngajinya lebih leluasa. Tapi faktanya tidak semua seperti itu, masyaallah muslimin. Ya, makanya orang yang seperti ini dianggap jahil. Kenapa? Karena orang yang seperti ini seakan-akan lebih mengutamakan dunianya dibandingkan surganya. Seakan-akan surga itu kurang menarik baginya, sehingga ia menunda amal. Ataupun barakallahu fikum, orang yang seperti ini alih-alih mendapatkan waktu yang luang, tetapi ternyata apa Bapak Ibu, malah semakin sibuk. Ya tadi ada orang yang bekerja sebagai karyawan, merasa sibuk dan ingin leluasa untuk bisa beribadah, thalabul ilmi, hadir dalam majelis ilmu. Ketika nanti sudah punya usaha sendiri, Allah berikan, Pak. Allah berikan usaha ya sendiri, tetapi apa, malah semakin sibuk, malah semakin tidak ada waktu. Maka orang seperti ini dianggap jahil. Ataupun mungkin orang yang menunda amal sehingga diberikan waktu di kesempatan yang lain, tetapi bisa jadi kesemangatannya berbeda. Kesemangatannya berbeda. Dan yang paling penting masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya waktu itu, umur usia adalah di tangan Allah. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan ajal kita datang. Padahal salah satu sifat kematian adalah ya'ti baghtatan, datang dengan tiba-tiba, datang tidak melalui ya izin lebih dahulu. Sehingga ma'asyiral muslimin, bagaimana kita berusaha mengerjakan amal dengan prinsip bersegera, tidak menunda-nundanya selagi kita mampu melaksanakannya. Inilah yang kemudian kita dapatkan contoh-contohnya dari Rasulullah dan orang-orang yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat namanya Uqbah bin Al-Harith. Beliau menuturkan, "Shallaitu, aku salat khalfan Nabi, di belakang Nabi, yaitu salat asar pada waktu itu." Salat asar di belakang Nabi. Ba'da shalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beranjak dari tempat salatnya. Terlihat beliau itu terburu-buru sehingga melompati pundak-pundak para sahabat. Biasanya Nabi Muhammad itu berzikir ba'da shalah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad ba'da salat kemudian bergeser dari tempat salatnya. Terkadang beliau bergeser ke arah kanan, sehingga banyak para sahabat ketika salat di belakang Nabi memilih pada bagian saf kanan. Kenapa? Karena ingin dilihat Nabi. Terkadang Nabi bergeser full ke belakang melihat para sahabat, dan ini beliau lakukan manakala beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu kepada para sahabat ba'da shalah, walaupun yang kelihatan remeh ya Pak. Nabi Muhammad kadang bertanya tentang mimpi. Kalian tadi malam mimpi apa? Kan gitu ya, bertanya. Ada satu peristiwa malam harinya hujan, Nabi Muhammad bertanya tentang hujan. Ya,
berkata, menyampaikan tentang hujan. Pada pagi hari ini ada orang mukmin, ada orang kafir, kan gitu. Ini kebiasaan Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu ba'da salat langsung beranjak di tempat salatnya sampai melompati pundak-pundak para sahabat. Para sahabat heran, ini tidak seperti biasanya. Nabi Muhammad kok terburu-buru. Akhirnya Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, kemudian beliau mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin 'indana. Fakarihtu ayahbisani fa amartu bi kismati." Aku teringat dengan sesuatu min tibrin, dengan sesuatu yang min tibrin. Tibrin untuk emas, emas yang belum terbentuk. Ada kepingan emas yang masih ada di rumah, masih ada di rumahku. Fakarihtu, dan aku tidak menyukai, ayah bisani fa amartu bi kismati. Aku tidak menyukai emas tersebut menahanku, maka aku perintahkan istriku untuk segera membagikannya. Menahanku di sini sebagian ulama mengatakan, aku tidak ingin emas ini menahanku, menghalangiku untuk menikmati ibadah kepada Allah. Wah, ini Nabi Muhammad, Masya Allah. Jadi harta itu malah dianggap sebagai penghalang untuk menikmati ibadah. Aku perintahkan istriku untuk segera membagikannya. Masya Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihi salam juga demikian. Ketika dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke Bukit Tur guna menerima wahyu Allah, Nabi Musa mengatakan, wa aljiltu ilaika rabbi litardo, dan aku segera menemui ya Allah agar engkau ridha. Maka di dalam ibadah itu kan Bapak Ibu, orang yang levelnya tinggi itu bukan hanya isqatul wajib, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dalam melaksanakan perintah itu ada level-levelnya. Makanya salat, as-salah itu yang paling afdal adalah salat di awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Walaupun sebagian ulama mengatakan as-salatu ala waqtiha ini maknanya salat pada waktunya. Selama pada waktunya maka ia mendapatkan keutamaan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan as-salatu ala waqtiha. Ketika Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha. Tetapi dalam redaksi yang lain seperti yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Karena salat itu kan sebagian salat ya Bapak Ibu itu memiliki waktu yang panjang. Kalau salat zuhur, salat jam 1 ya masih pada waktunya. Yang dicela oleh syariat ketika menunda-nunda waktu. Menunda waktu sampai waktunya habis. Ya, jam 4 sore belum salat zuhur. Kalau tidak sengaja karena tertidur atau lupa, maka ini tidak ada dosa di dalamnya, maka hendaklah ia sholat ketika ia mengingatnya. Tapi kalau kemudian ia meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka hendaknya ia bertaubat kepada Allah. Kemudian pembahasannya, apakah orang seperti ini wajib baginya untuk qadha atau tidak, menjadi perbedaan para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama itu mereka mengatakan wajib qadha plus taubat kepada Allah. Itu pendapat jumhur. Kalau sebagian ulama yang mutaakhirin, ulama belakangan mengatakan sholat yang ditinggalkan dengan sengaja maka tidak qadha baginya, maka baginya untuk banyak istighfar dan banyak menjalankan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah radhiyallahu anhu ketika turun satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat 245 dari suratul Baqarah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini janji Allah bagi siapapun yang mau berinfak di jalannya. Allah menggunakan ungkapan pinjaman, Pak, karena pinjaman itu kan harus wajib balik. Menggunakan bahasa qard, pinjaman.
Mendengar ayat ini, Abu Dahdah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin minjam dari kita?" "Benar wahai Abu Dahdah." Kemudian Abu Dahdah mengatakan, "Arini yadak ya Rasulullah." Nampakkanlah tanganmu, julurkanlah tanganmu wahai Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah menjulurkan tangannya, disambut oleh Abu Dahdah, dijabat tangan Rasulullah. Kemudian Abu Dahdah mengatakan, "Wahai Rasulullah, saksikanlah, aku pinjamkan kebunku untuk Allah." Sebuah kebun yang berisi 600 pohon korma, Pak. Satu pohon korma setahun menghasilkan berapa juta itu kan itu. Kali 600 pohon korma, Masya Allah. Ini seorang sahabat ya, bagaimana menyambut seruan Allah itu bersegera mungkin, karena kesempatan itu bisa jadi tidak terulang. Ya, bisa jadi tidak terulang. Ada satu kisah yang disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi menyampaikan tentang suatu berita bahwa di antara umat ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70.000 orang. Kira-kira banyak atau sedikit, Pak? Banyak ya, tapi kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah umat Nabi Muhammad itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Para sahabat saja jumlah mereka menurut satu riwayat ya, maksudnya menurut satu riwayat, menurut pandangan sebagian para ulama, itu jumlahnya 114.000. Ada yang mengatakan 60.000. Kenapa berbeda? Karena tentang para sahabat, siapakah yang pantas masuk dalam kategori para sahabat, para ulama pun berbeda. Biasanya kalau para ahli hadis itu lebih longgar, Pak. Siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, itu sahabat. Pernah bertemu sekali saja, itu sudah ditetapkan suhbahnya, kesahabatannya dengan Nabi, disebut sahabat teman Nabi. Tapi para ahli fikih berbeda. Mereka mengatakan para sahabat itu ya bukan hanya bertemu sekali dua kali kemudian balik ke kampungnya nggak ketemu lagi, tapi orang-orang yang duduk bersama Nabi minimal 2 tahun. Nah itu sahabat. Sehingga apa? Pandangan mereka tentang siapakah para sahabat Nabi berbeda. Ala kulli hal, kalau kita ambil pendapat para sahabat itu jumlahnya 114.000, sedangkan umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab 70.000 kan sedikit, Pak. Sedikit sekali. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal tersebut, berdiri seorang sahabat namanya Uqasyah bin Mihsan. "Wahai Rasulullah, doakan aku agar menjadi bagian mereka." "Anta minhum," kata Rasulullah, "kamu bagian daripada mereka." Setelah itu berdiri orang lain, "Wahai Rasulullah, aku juga." Apa kata Rasulullah? "Sabaqaka biha Uqasyah." Uqasyah telah mendahulimu. Jadi kesempatan itu bisa jadi tidak terulang, ya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Ayo kita bersegera dalam amal saleh. Selagi mampu, sesuai dengan kondisi kita, ya, masih jadi pegawai, karyawan, ya nggak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan. Kalau berikan kesempatan ya yang lebih bagus, ya kita ambil kesempatan tersebut. Kemudian barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bagaimana prinsipnya kita tidak meremehkan kebaikan amal saleh ya, sekecil apapun. Ini yang kedua, tidak meremehkan kebaikan ya, ketaatan, amal saleh sekecil apapun. Karena bisa jadi yang kecil di mata kita itu besar di sisi Allah. Bisa jadi yang kecil itu karena saking kecilnya tapi ikhlas. Belum tentu yang besar-besar itu ikhlas ya Bapak Ibu. Belum tentu yang besar-besar itu ikhlas. Malah biasanya yang besar-besar itu keingat terus. Malah kadang-kadang ya terungkit-ungkit kan gitu. Terungkit amalnya besar itu. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis sebuah hadis yang ditujukan kepada Abu Dar pada waktu itu. Riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin."
Ya, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar apa-apa bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Nah, ini walaupun kecil, tetapi kalau ikhlas itu nilainya besar. Makanya amal itu Bapak Ibu, al-a'malu suwarun qa'imah. Amal itu sesuatu gambaran yang harus dihadirkan. Artinya amal itu diwujudkan. Wa arwahuha, dan ruhnya adalah sirul ikhlas, rahasia keikhlasan. Kenapa keikhlasan disebut rahasia? Karena itu adalah murni nikmat Allah, hadiah dari Allah. Nyawanya amal itu ikhlas. Sehingga apa? Kalau kita beramal, coba koreksi diri kita, ikhlas karena Allah atau tidak, mengharapkan pahala dari Allah atau tidak. Makanya jangan sampai kita beramal itu tujuannya selain Allah, Pak. Kita berselawat kepada Nabi tujuannya agar rezeki kita lancar. Tidak seperti itu prinsip yang diajarkan. Bedakan antara niat dengan tawasul bil a'malis sholihah. Bedakan antara niat dengan tawasul dengan menggunakan amal soleh, berbeda, Pak. Amal harus dibangun dengan keikhlasan mengharap ridha Allah. Kalau sudah terwujud, boleh kemudian kita tawasul. Kita mohon pada Allah, ya Allah, dengan amalku ini mudahkanlah urusanku. Boleh, itu tawasul namanya. Kalau sejak awal kemudian dia beramal untuk selain Allah, dia nggak dapat apa-apa. Maka hati-hati di sini. Orang beramal apa, ya? Orang tahajud, kenapa? Biar dapat kedudukan, dapat pekerjaan. Nah, apa ini? Kalau Anda sudah tahajud baru tawasul. Jangan kemudian amal-amal soleh gitu, kemudian orientasinya dunia, naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Keikhlasan, maka berusaha kita memahami ilmu ikhlas. Teorinya seperti apa? Sembari kita mohon kepada Allah, perangi penyakit riya dalam hati kita, penyakit ujub dalam hati kita. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti, beliau memberikan nasihat, kalau orang mau beramal tapi kok sulit sekali menghilangkan riya dalam hatinya, mada ya'mal, apa yang harus dia lakukan? Apakah ia meninggalkan amal tersebut karena lantaran ia takut terhadap riya? Jawabannya salah, itu jebakan syaitan berikutnya. Kalau orang nggak ngerti ilmu, baru awal dia membahas tentang masalah riya disampaikan oleh ustaz, akhirnya dia jadi takut. Ya, Pak, ini tidak sedekah. Wah, enggak, takut riya. Kan itu. Setan seneng, enggak tepuk tangan dia. Bagus. Ya, kamu orang yang ikhlas kan gitu. Padahal jebakan itu. Maka Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan, kalau orang beramal, perangi hatimu dari riya. Usahakan ikhlas. Kalau tidak bisa diperangi, sulit sekali, Pak. Maka tetaplah beramal. Nasihat beliau, tetaplah beramal, tsumma yastaghfirullah, kemudian istighfarlah kepada Allah atas riya yang masih menempel di hati. Istighfar kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan amal soleh itu, apalagi amal soleh yang kemudian dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain, apa? Bisa jadi Allah memberikan keberkahan, Pak. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan pada dirinya di amal yang lain. Makanya masjid yang terbangun itu tidak semua yang bangun itu orang-orang ikhlas. Ini manfaat orang riya tuh, Pak. Masjid yang megah terbangun. Kenapa? Ada orang-orang yang riya. Alhamdulillah kan gitu kan. Ya, yang bangun masjid, wah bangga cerita ke orang. Tapi namanya amal soleh, digunakan sujud oleh banyak orang, berkahnya masya Allah. Akhirnya Allah memberikan taufik kepada dia. Waktu bangun masjid tidak ikhlas, tapi ketika beramal amalan yang lain, Allah berikan keikhlasan karena barokah amal itu. Memberikan orang kemudian apa? Dia nggak ikhlas, bangga, tapi orang yang dikasih tadi mendoakan, ya Allah berikan keberkahan dia, ya Allah berikan surga. Allah berikan keikhlasan di waktu yang lain. Maka tidak ada rugi dalam amal saleh. Tapi bukan berarti kita sengaja, ya Pak, ngawur, maksudnya tidak pakai prinsip ilmu, ya amal enggak. Perangi dulu apa yang merusak amal di dalam hati kita. Ya. Kalau nggak bisa, karena ya memang nafsu, Pak. Jadi nafsu itu ya nafsu terhadap kedudukan, nafsu terhadap wanita, nafsu ingin dipuji, itu nafsu syahwat. Ya makanya kalau kita infak atau apa, kalau dipuji itu kan seneng ya. Gitu, Pak. Itu tabiat. Ya, tabiat nafsu yang Allah tempelkan pada manusia. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu dalam kitab Minhajul Qasidin berikan nasihat. Ketika beliau membahas tentang masalah zakat, infak, sedekah di awal-awal kitab itu, bagaimana adab seorang yang mengeluarkan zakat
adab seorang yang mengeluarkan infak sedekahnya berikan kepada orang-orang yang tidak pandai memuji, kan gitu. Takutnya kalau kita itu memberikan pada orang yang pandai memuji, hasrat kita, nafsu kita yaitu Pak pujian. Sedangkan kita jujur nih, kalau kita ngasih ke orang, kita kasih orang, kemudian orang tersebut wah mujinya panjang, masya Allah, alhamdulillah nih, dengan izin Allah lewat perantara bapak saya bisa nyekolahin anak Pak, terima kasih ya Pak. Itu senang hati kita, plong ya Pak, dikasih mujinya panjang. Tapi kalau kita ngasih orang, menurut kita besar, kemudian orang bilang ya Pak terima kasih, dah cukup, nggak ngomong lagi. Besok kira-kira yang kita pilih yang pertama atau yang kedua? Ya kan gitu kan. Maka para ulama itu jeli banget masya Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan carilah orang yang nggak pandai memuji. Ini maksudnya kehati-hatian, bukan berarti ya mutlak seperti itu, tidak, artinya kehati-hatian. Jangan sampai pujian orang itu menjadikan kita malah jatuh dalam kebinasaan. Ya biasa saja dipuji, alhamdulillah, mudah-mudahan ini cicilan berita gembira dari Allah sebelum kegembiraan yang sejati kelak di akhiratan gitu. Rasulullah pun kadang muji para sahabat, wah bagus, oh kamu orang yang paling jujur, oh kamu paling amanah. Itu Rasulullah kan memuji juga Pak. Pujian itu tidak mutlak haram. Rasulullah mengatakan setiap umat itu ada amin. Amin itu orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah. Rasulullah muji Abu Ubaidah. Rasulullah muji Umar, wahai Umar, kalau kamu lewat satu lorong, satu jalan, setan minggir, itu kan gitu. Setan minggir. Abu Bakar dipuji, sebaik umat ini ya Abu Bakar dipuji. Maka pujian yang tulus itu adalah hadiah seorang muslim kepada saudaranya. Tapi jangan berlebihan. Dan kita lihat ya Pak, kita lihat kondisi seorang, kalau orang itu nggak tahan dengan pujian ya jangan banyak dipuji, kasihan, amalnya jadi sia-sia. Namun tadi Bapak Ibu, Abu Bakar Al-Wasiti memberikan satu nasihat, beramallah, amal harus dihadirkan. Jangan sampai dengan alasan riya kita tidak beramal. Ya bersihkan riya, kalau tidak mampu tetap beramal, kemudian iringi dengan istighfar. Maka paling bagus kalau beramal diiringi dengan istighfar, takutnya ada ketidakikhlasan. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut Allah berikan taufik keikhlasan di kesempatan yang lain. Masya Allah. Jadi tidak boleh kita meninggalkan amal. Pak uangnya udah banyak kok nggak umroh, takut riya, ini modus. Ya setan sangat senang sekali. Barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan Pak dengan umur yang Allah berikan pada kita yang tidak panjang? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang yang barokah, umur panjang yang sehat ya Pak. Jangan asal minta umur panjang, belum tentu enak. Baik, yang ketiga adalah memanfaatkan momentum lah di sini, karena tidak semua waktu yang Allah berikan itu sama. Mumpung Ramadan, alhamdulillah sudah lewat, ya kan? Memanfaatkan momentum, karena ada waktu-waktu tertentu yang luar biasa. Seperti misalnya sholat subuh, ada qobliyah subuh. Wah ini ada qobliyah subuh, amal yang minimalis, pahalanya maksimalis. Bahkan sunahnya itu sholat fajar itu nggak panjang-panjang Pak. Dalam hadis Rasulullah membaca apa? Rakaat pertama surat Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika melihat Rasulullah sholat itu ringkas, Rasulullah membaca Fatihah enggak sih? Gitu kan. Jadi cukup ringkas salat Nabi Muhammad itu, Masya Allah. Ya kadang satu kondisi sholatnya panjang banget, khususnya ketika sholat malam. Jadi kalau sholat jamaah beliau rata-rata ringkas. Kadang manjangan tapi tidak panjang banget. Kadang panjang tapi tidak panjang banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat fajar ini pahalanya besar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia seisinya, Masya Allah. Ya, sholat qobliyah subuh. Ya, sholat qobliyah subuh. Ataupun sholat syuruk. Nah, sholat syuruk ini juga keutamaan luar biasa. Orang yang sholat berjamaah di masjid, zikir di tempat sholatnya, di waktu syuruk, sholat syuruk, pahalanya seperti orang yang haji secara sempurna. Nah, yang kemudian pertanyaannya, kalau ibu-ibu di rumah bagaimana? Ini menjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan syuruk itu bukan tentang tempat, tapi tentang waktu.
Maka ibu-ibu yang di rumah sholat di musolanya, tempat di rumahnya, kemudian ia sholat di waktu syuruk, ia mendapatkan keutamaan waktunya. Ini pandangan sebagian ulama. Makanya para ummahat yang di rumah bisa melaksanakan sholat syuruk, ya walaupun dia sholat di rumah, karena sholat ini mendapatkan keutamaan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal Bapak Ibu, ini bagian yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, yang mana kesempatan itu terkadang memiliki kelebihan yang luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah idrakul fawat, mengejar ketertinggalan. Nah, ini penting. Tidak semua kita itu Pak sejak awal lurus kan gitu. Ada sebagian kita awalnya bengkok kan. Mengenal ngaji ya sudah umur sekian tahun, menjumpai masa-masa jahiliyah ya baru sholat umur 40 tahun, atau dulu bekerja di tempat yang haram, yang ribawi, atau apapun ya, sudah umur sekian belum bisa membaca Al-Quran, hafalannya masih sedikit. Tidak semuanya sama, tetapi ingat Bapak Ibu, bahwasanya nilai kita di sisi Allah bukan hari ini. Nilai kita di sisi Allah adalah kelak pada saat kita dipanggil kepadanya. Maka jangan kecil hati, wahai mereka orang-orang yang kemudian hidup mereka diawali dengan kegelapan di dalam menempuh jalan. Ya, Allah sendiri yang manggil mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah sendiri yang mengatakan, katakan wahai Muhammad pada mereka, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas. Mungkin kalau dihitung dosanya itu, ya Allah, kalau dibentuk secara fisik dosanya mungkin seberat bumi kan itu. Tapi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Artinya selama nyawa belum sampai kerongkongan, selama matahari terbitnya masih dari arah terbitnya, bukan dari arah terbenamnya, itu kesempatan kita. Ya, sampai kemudian orang itu naza'. Naza' itu apa Pak? Naza' itu yaitu kondisi di mana ruhnya akan terpisah dengan jasadnya. Disunnahkan talqin. Talqin ini manfaat untuk yang mentalqin. Ini ihsan, perbuatan baik yang terakhir dari saudaranya kepada saudaranya, dari seseorang pada saudaranya, dan baik bagi orang yang ditalqin. Jadi walaupun dia tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah karena berat pada waktu itu, tapi hatinya teguh dengan keimanan, itu istiqomah Pak. Maka talqin ini penting banget. Orang-orang mukmin itu dalam rahmat Allah luar biasa. Walaupun lisannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mengucapkan la ilaha illallah sebelum akhir hayatnya. Nah, di sini idrakul fawat, mengejar ketertinggalan. Apapun itu Bapak Ibu, apapun, mengejar ketertinggalan. Ya, karena di dalam syariat itu kita dapatkan beberapa ajaran yang memberikan memberikan pelajaran kepada kita, atau ada filosofi di sana agar kita mengejar ketertinggalan. Misalnya ada qadha. Qadha itu mengerjakan satu amalan di luar waktunya, namanya qadha. Kalau mengerjakan satu amalan di waktunya namanya apa Pak? Ada. Kalau mengulang namanya i'adah. Nah, ada itu. Dalam madhab Imam Syafi'i kan itu disampaikan oleh para ulama-ulamanya. Ada mengerjakan suatu pada waktunya, ini sudah mafhum, sudah familiar. Mengerjakan di luar waktunya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Nanti kan itu dikembangkan. Kalau sholat misalnya datang ke masjid nggak sempat qobliyah, ba'da sholat bisa dikodok nggak qobliyahnya, sampai seperti itu Pak. Mengkodok qobliyah setelah sholat, ba'da sholat qobliyah itu dihitung kodok atau masih dihitung ada. Itu dibahas sampai seperti itu Pak. Mengerjakan qobliyah karena masuk nggak dapat qobliyah, ba'da sholat mengerjakan qobliyah itu masuk kategori ada, ya, atau qadha. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu masih dihitung ada, bukan qadha, masih pada waktunya. Oh, ini pembahasan tersendiri. Ataupun yang gampang Pak, qadha seperti orang yang puasa Ramadan enggak bisa menjalankan karena sakit, kemudian dikerjakan di luar Ramadan, namanya apa? Qadha. Atau puasa Syawal bisa diqadha.
karena Ramadan sibuk, punya utang banyak, atau pengen puasa qadha Ramadan, dia masih sakit aja, akhirnya lepaslah Syawalnya. Bolehkah mengqadha Syawal di bulan Dzulqa'dah? Boleh saja. Ya, boleh saja. Memang afdalnya menyelesaikan dulu puasa Ramadannya, kemudian baru Syawalnya. Afdalnya seperti itu. Ya, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i nanti dirinci ya, Pak. Dia qadha Ramadan yang tinggalkan tuh pakai udzur atau enggak gitu kan. Kalau enggak ada udzur yang meninggalkan Ramadan, maka wajib ayo Ramadan dulu. Kalau dia meninggalkan secara udzur, ya, maka afdalnya bukan larangan, Pak. Afdalnya mengerjakan Ramadan dulu, qadha Ramadan baru Syawal, afdalnya. Tapi kalau dibalik ya enggak apa-apa, tapi makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak masalah, karena waktu qadhanya memanjang sampai Sya'ban, sampai menjelang Ramadan berikutnya. Sayyidah Aisyah mengqadha puasa utangnya di bulan Sya'ban, dan tidak mungkin beliau tidak puasa Syawal kan gitu. Ala kulli hal ini masalah yang khilafiyah, masalah fikih, jangan terlalu kenceng. Tapi barakallahu fikum, ada qadha. Ya. Kemudian ada i'adah, ada pengulangan. Salat lagi kan gitu. Ya, salat lagi. Ini pembahasan fikih yang cukup panjang Bapak Ibu. Salat lagi, apalagi kalau kita bicara tentang perbedaan dalam penetapan Idul Fitri kan gitu. Apakah pakai bulan global atau bulan lokal kan gitu, Pak. Saudi dah kelihatan, Indonesia belum kelihatan. Ikut Saudi misalnya. Ini pendapat banyak dari para ulama. Jadi ulama mazhab Syafi'i menetapkan bulan lokal, maka mayoritas kita ya, Pak, ikut mazhab lokal kan gitu kan. Oh ya, ikut bulan lokal, mazhab lokal mengikuti bulan lokal. Oh, ikut bulan global. Lalu bagaimana nih salatnya? Ya, kalau ini sudah Pak, umat sudah dewasa alhamdulillah. Ada satu opsi Bapak Ibu, dia misalnya saya ikut yang bulan global saja deh. Akhirnya hari itu dia sudah tidak puasa, dia sholat sendirian, tapi besok sholat bersama kaum muslimin, sholatnya i'adah, mengulang. Ada namanya sholat i'adah. Ini pembahasan fikih memang luas pembahasannya. Ala kulli hal, semua itu apa Bapak Ibu? Sebagai filosofi kita, tidak ada kata tertinggal sebelum nyawa sampai kerongkongan. Itu aja prinsipnya. Ada fidyah, ini sudah jelas. Ada kafarah. Di dalam salat kalau kita tertinggal, ya, misalnya wajib dan rukunnya, itu ditutup dengan sujud sahwi. Seperti itu. Jadi mengejar ketertinggalan. Tidak semua mereka para ulama yang alim mereka belajar dari awal usianya atau di usia mudanya, tidak. Ada Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm itu belajar usia 25 tahun. Itu pun latar belakang beliau belajar itu karena ya malu, Pak. Satu saat ketika beliau takziah ke salah satu kerabatnya di kampung yang lain, sebelum asar dia masuk masjid langsung duduk, diingatkan oleh orang, kamu masuk masjid enggak sholat langsung duduk. Akhirnya dia pulang ke rumah saudaranya itu pada asar itu ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, diingatkan, oh ini waktu terlarang, jangan sholat tahiyatul masjid. Bingung, wah jadi orang bodoh tuh nggak enak ya. Akhirnya belajar, Pak. Akhirnya belajar. Walaupun yang kuat ya boleh saja, karena sholat tahiyatul masjid dalam kitab Fathul Mu'in itu dikategorikan sebagai sholat muqayyadah. Jadi sholat sunnah itu ada sholat mutlak, ya tidak ada namanya, Pak. 2 rakaat bebas. Yang penting jangan dilakukan di waktu yang terlarang. Yang kedua, waktu sunnah sholat muqayyadah. Muqayyadah dibagi menjadi 2, Pak. Muqayyadah itu terikat, artinya sholat yang terikat dengan suatu apa? Dibagi menjadi 2 muqayyadah ini. Muqayyadatun bi sabab wa muqayyadatun bi waqt. Ada sholat yang terikat dengan waktu, ya, sholat sunnah yang terikat dengan waktu tertentu. Ada yang sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Salah satunya tahiyatul masjid, itu sebab, Pak. Dan kemudian lebih lanjut lagi, ada 3 sholat. Ini sholat muqayyadah, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah istikharah.
Ini sholat sunnah yang gugur kesunahannya dengan sholat yang lain. Maknanya apa? Kalau kita masuk masjid ba'dal adzan kita qobliyah, ya qobliyah, maka qobliyah kita tuh mencakup tahiyatul masjid. Ini pengerjaan yang afdol seperti itu. Tidak tahiyatul masjid kemudian qobliyah setelah itu, tidak. Tapi qobliyah kita itu masuk dalam tahiyatul masjid. Kesunahnya gugur. Tapi pertanyaannya, apakah dia dapat pahala tahiyatul masjid? Jawabannya kalau diniatkan. Kalau nggak diniatkan nggak dapat pahala. Nah, ini pentingnya ilmu ya Pak. Ba'dal adzan qobliyah masuk masjid, ba'dal adzan qobliyah diniatkan sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus sholat sunnah wudu kalau wudunya misalnya di masjid misalnya. Ya, masya Allah. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini Ibnu Hazm. Ada seorang alim namanya Saleh bin Kaisan al-Yamani. Mulai belajar usia 70 tahun. Masya Allah. Kemudian 40 tahun menjadi alim. Usianya panjang berarti. Usianya panjang. Tetapi jangan sebagai alasan ya Pak. Ya, diajak ayo belajar, oh belum 70 tahun kan gitu. Ya. Hasan bin Ziyad mulai belajar 80 tahun. Ala kulli hal. Ya, ini selama nyawa masih nempel di badan, ayo Pak kejar ketertinggalan. Biar belakangan tapi finishnya duluan kan gitu kan gitu. Jadi mengejar ketertinggalan. Ya belum bisa baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Sekarang hari Masya Allah ya, kalau malu belajar bareng-bareng yang undang Ustadz kan udah jadi di rumah. Alhamdulillah. Mulai tahfidzul Quran dengan niat menghafal Al-Quran, walaupun akhirnya bukan 30 juz tapi juz 30 ya Alhamdulillah. Niat itu berpengaruh. Orang yang beramal dengan niat tertentu tidak selesai karena sudah lebih dahulu dijemput dengan ajal, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang menyempurnakannya. Orang yang umrah meninggal dalam keadaan ihram atau haji dalam keadaan ihram, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan pahalanya itu mengalir terus sampai hari kiamat. Maka yang penting ikhlas, niat, ya niat. Kita pengen menghafal Al-Quran walaupun sehari satu ayat, tapi dibuktikan dengan action yang benar ya Pak. Sehari satu ayat, ya satu pekan dapat 7 ayat, hafal 7 hilang 5 ya nggak apa-apa terus gitu kan. Atau hafal 5 hilang 10 hutang akhirnya. Tapi niatnya benar, insya Allah pahalanya sempurna. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir meninggalkan amal yang sia-sia. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, hari ini kita masih temukan oleh Allah, masih dikasih nafas. Mudah-mudahan ini sebagai tanda sayang Allah Pak. Sebagai tanda sayang Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan kita akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Dan sebelum kita akhiri, kita buka tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada jamaah. Ya barakallahu fikum. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ada persepsi dari keluarganya dia diganti dijiat sampai tidak menjadi bisa ada aja jual sawah. Iya. Dari sisi syar'i Iya, baik. Orang yang meninggalkan sholat punya utang sholat, ya Pak. Kalau orang gini, pertama sholat itu wajib bagi yang mampu. Pertama, mampu. Kalau nggak mampu ya sudah nggak wajib. Lah mampu di sini harus kita pahami. Untuk sholat wajib ya Pak, maka hendaklah ia menjalankan sholat dengan cara berdiri kan gitu. Al-qiyamu lil qadiri fil fard. Termasuk rukun di dalam sholat adalah berdiri di dalam sholat fardu. Sholat fardu itu apa Pak?
Salat 5 waktu. Salat apa lagi? Salat yang dinadarkan. Duha kan nggak wajib, tapi kalau orang nadar jadi wajib, maka nggak boleh duduk dia. Selama ia mampu harus berdiri. Beda dengan salat sunnah, walaupun dia mampu boleh duduk, pahalanya setengah. Kan gitu tuh. Kemudian salat apa lagi yang wajib ini? Salat jenazah, kan fardu kifayah, masuk fardu kifayah. Yang keempat, salatnya anak kecil. Dilihat dari pelakunya salatnya nggak wajib, tapi dilihat dari salatnya, ya salat duhur, anak kecil salatnya salat duhur. Baik, barakallahu fikum. Kalau nggak mampu berdiri, nanti baru apa? Duduk. Nggak mampu itu hitungannya apa? Ketika berdiri malah nggak khusyuk. Waduh, nahan, nggak ada duduk. Walaupun nanti berdirinya ketika nggak mau tegak agak condong dikit gitu ya, agak bungkuk dikit. Nanti ada aturannya dalam fikih itu. Itu dalam fikih madhab dibahas tuntas itu. Ya condong dikit sampai batas mana? Oh condongnya terlalu gini, itu malah kayak ruku. Udah nggak mampu udah duduk kan gitu. Nanti duduk pun ada urutannya. Duduknya yang paling afdal apa? Duduknya duduk iftirash. Nah itu yang paling afdal. Yang kedua duduknya adalah bersila, karena Rasulullah pernah duduk bersila ketika sholat. Setelah itu apa? Tawarruk. Ya, kalau nggak mau ya udah pilih duduk manapun yang penting nyaman, kan gitu. Kalau nggak mampu duduk maka berbaring pada sisi kanan atau sisi kiri menghadap kiblat. Boleh sisi kanan atau sisi kiri. Kalau nggak mampu terlentang dengan diangkat sedikit dadanya gitu. Kalau mungkin kan dadanya diangkat menghadap kiblat, karena kita sholat itu dihitung menghadap karena dada ya Pak. Sehingga kalau orang noleh dalam sholat nggak batal. Tapi kalau orang udah malingkan dadanya batal sholatnya. Ya, kalau misalnya nggak mampu dengan gerakan badan ruku ketika berbaring, maka dengan dengan kelopak mata. Nggak mampu juga kelopak mata, maka dengan akalnya membayangkan sholat. Kalau nggak mampu ya sudah disolatin, ataupun orang yang sudah hilang akalnya kan Pak, ada sholat yang nggak wajib. Ya, tetapi ada orang-orang yang kemudian punya hutang sholat, tapi ia punya waktu spare waktu untuk bisa bayar, tapi belum dibayar. Akhirnya dia sakit, berarti masih utang kan Pak? Contohnya gini, utang puasa taruhlah. Ramadan sakit 3 hari, punya utang 3 hari. Syawal sehat 7 hari. Sudah, berarti kan ada spare waktu untuk bayar. Tapi belum sempat, setelah 7 hari saya sakit. Sebelumnya ada spare waktu untuk bayar, itu dihitung utang. Tapi kalau Ramadan sakit, Syawal sakit, itu kan sakit Pak. Ya kan gitu kan. Sama, intinya orang yang punya hutang sholat, itu dalam mazhab Imam Syafi'i memang ada 2 pandangan. Ya, pandangan dikeluarkan fidyah, atau kemudian ahli warisnya ya menggantikan sholatnya seperti saum, saum. Ya seperti ini pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i ya Pak. Pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya jadi mengganti sholatnya dengan fidyah atau dengan. Tapi kalau orang sudah nggak mampu di akhir hayatnya, sudah bukan itu. Orang nggak mampu sudah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Misalnya Pak sholat, orang dah pikun, Allah Akbar, ngambilkan minum, dia lupa lagi sholat, ya dia sudah susah tuh Pak. Keluarganya membantunya secara maksimal, kalau nggak bisa sudah Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuannya. Sedangkan tadi masalah fidyah, masalah menggantikan sholat itu memang betul-betul dia punya utang. Bukan dalam keadaan dia nggak mampu sholat itu udah nggak dihitung itu Pak. Ya orang sudah pikun gimana? Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya Pak? Sedangkan masalah fidyah atau diganti salat memang dalam mazhab Imam Syafi'i dibahas seperti itu. Taib? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa Pak? Salat awabin ya. Diprotes? Oh iya. Tidak sahih. Iya. Ada pendapat yang bisa banyak orang bandingannya kan luar biasa. Iya. Iya Pak. Salat awabin dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 2. Pertama salat duha, itu juga disebut salat awabin. Yang kedua antara maghrib dan isya.
itu ada sholat awabin. Tetapi ya ini ada kata tapinya. Hadis-hadis yang menunjukkan sholat awabin antara maghrib dan isya itu hadisnya lemah, Pak. Tetapi ada hadis-hadis tentang keutamaan perbanyak sholat sunnah antara maghrib dan isya dan hadisnya sahih dan tidak disebut awabin. Nah, berarti kalau pengen hati-hati itu sudah perbanyak sholat sunnah antara maghrib dan isya walaupun tidak disebut awabin. Itu untuk menjamak, mengkompromikan, Pak. Ya memang ada dalam madhab al-Imam Syafi'i, kita dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab-kitab dalam madhab al-Imam Syafi'i ada kategori salat awabin, yaitu salat sunnah salat sunnah yang dilakukan ba'da antara maghrib dan isya. Cuma dikritik oleh ulama lain. Kalau kita misalnya lihat para ulama, misalnya ulama-ulama kontemporer, para ulama Syekh bin Baz, enggak ada dalil yang sahih yang menunjukkan salat awabin antara maghrib dan isya. Tetapi ada hadis sahih tentang keutamaan menjalankan sholat sunnah antara maghrib dan isya 4 rakaat, 6 rakaat, ya silahkan antara maghrib dan isya, dan hadisnya sahih walaupun tidak disebut dengan awabin, gitu ya Pak. Gimana? Niatnya bisa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak bisa perbanyak sholat sunnah, karena apa namanya, kalau tidak disebut secara definitif di dalam hadis ya sholat sunnah mutlak. Ya, berarti. Tapi kalau misalnya, saya pengen taklid dalam madhabnya Syafi'i, ya nggak apa-apa. Saya sampaikan Bapak Ibu yang menetapkan adanya sholat ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Oke. Kemudian kalau kita lihat, hadisnya lemah, oke, kita menghormati juga. Oh ya lemah, saya nggak melaksanakan, nggak apa-apa, nggak melaksanakan, nggak apa-apa. Tetapi ada hadis sahih tentang keutamaan dilakukan sholat antara maghrib dan isya, tapi tidak disebut awabin. Ya, tapi dalam madhab Imam Syafi'i ada 2 salat awabin itu. Yang kuat awabin hadisnya sahih itu salat duha. Awab itu artinya kembali, Pak. Artinya sudah sibuk beberapa saat bekerja, jam 10 salat duha, balik lagi ke Allah setelah kesibukan. Nah, yang nama awabin ini yang jadi permasalahan antara maghrib dan isya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ragu, ya sudah perbanyak salat antara maghrib dan isya, niatkan salat sunnah mutlak untuk dapatkan keutamaan antara maghrib dan isya. Sedangkan awabin ini menjadi perbincangan para ulama, yaitu salat sunnah antara maghrib dan isya. Kalau misalnya ditanya, kok Bapak salat awabin, ini madhab al-Imam Syafi'i, gitu aja. Artinya jangan dari kantong kita, gitu kan. Ini dalam madhab al-Imam Syafi'i. Oh itu salah, ya nggak apa-apa. Artinya apa? Nggak ada yang maksum. Yang maksum adalah Rasulullah. Tetapi itu ijtihad ulama ala kulli hal. Begitu ya Pak. Barakallahu fikum. Ya. Oh, yang ada tutup kepala. Terus itu saya pernah dengar juga sekilas dari penjelasan itu katanya ada dalilnya sunnah apa gitu ada hukumnya, dan begitu juga apa sejalan juga dengan ada kalau kita lihat orang-orang imam atau orang-orang alim lah ya, dia khusus kalau dia mulai sholat itu pakai kaitan kedua hal itu. Oh iya. Jadi menutup kepala ya, menutup kepala. Ala kulli hal, kalau kita bahas tentang masalah sunnah sholat, wajib sholat gitu kan, itu tidak disebutkan soalnya, termasuk rukun atau sunnah atau wajib tidak masuk. Ya kecuali misalnya memang di dalam sholat, salah satu rukunnya itu sujud. Sujud itu ada syarat-syaratnya. Rukunnya sujud, syarat-syaratnya adalah menyentuhkan bagian sujud. Salah satu bagian sujud kening ya Pak. Sempurnanya kening dengan hidung, sebagaimana dalam hadis. Ya, tetapi minimal sujud minimal itu keningnya yang nyentuh. Sebagian kening, bukan semua kening gini diratakan gini, bukan. Sebagian ke kening. Maka telapak, sebagian telapak nyentuh dasar sebagian. Ya kening pun di bagian. Nah ini kalau tertutup tidak boleh tertutup. Rambut nutup gitu kan. Ya. Jadi ini bagian kening. Kalau bagian yang lain tertutup, dengkul nggak harus dibolongin kan gitu ya. Dan nyentuh di sini maksudnya nyentuh tempat sholat, nggak harus nyentuh tanah langsung. Maka kita sholat di atas karpet, di bawah karpet ada keramik kan gitu.
Karena ada pandangan ini enggak benar, sholat harus nyentuh tanah. Enggak, maksudnya nyentuh sesuatu yang bersambung dengan tanah, dengan bumi. Makanya dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sholat di pesawat itu kan pesawat enggak nyentuh bumi itu Pak. Datang waktunya tetap sholat tapi wajib qadha lagi. Tapi kalau madhab Imam Malik enggak qadha. Bapak Ibu haji umroh sholat di pesawat, wah ikut madhab Malik aja deh. Enggak usah qadha. Walaupun sholatnya sempurna, berdiri kan ada musholanya sebagian maskapai itu ya, pesawat itu ada musholanya, bisa sempurna sholatnya. Tetap dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu qadha karena sholatnya tidak nyambung di bumi. Tapi kalau kita nyambung, misal sholat di hotel, di apartemen, di gedung ya lantai 30 ya, itu kan masih nyambung. Kalau madhab Imam Malik, kita sholat di pesawat itu aslinya nyambungnya pakai udara. Udara nyambung Pak, jadi bukan suatu benda yang lain. Ala kulli hal, saya belum mendapatkan tentang kekhususan untuk menutup kepala. Itu kembali pada kondisi masing-masing ya Pak. Artinya itu ya adab muru'ah saja. Masuk masjid kok nggak pakai peci? Kalau dulu kita di kampung itu kan diomelin sama orang tua tuh, ya kan? Sholat ke masjid, ke mushola, ke langgar, kok gundulan gitu kan diomelin. Karena kayak nggak sopan gitu ya Pak, nggak sopan. Itu kembali pada adat. Makanya kalau kita lihat misalnya video-video bahkan di negara Arab, orang biasa aja ya nggak pakai ini gitu ya, nggak pakai penutup kepala. Saya belum mendapatkan hadis sahih tentang hal tersebut, tapi Rasulullah itu orang yang suka menutup kepala, beliau menutup kepala ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam salat kembali pada adat kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan kita menutup kepala seperti ini sopan, ya termasuk zina, khudu zinatakum inda kulli shalah. Ini termasuk perhiasan baju di dalam salat untuk kepala, kita menggunakannya. Tapi perkara ini perkara yang insyaallah luas. Kalau tidak menghalangi rambut kita dari tempat sujud ya enggak masalah. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sebagian kening ya, bukan kening semuanya. Makanya kalau kita pakai sorban yang menjuntai, kita sujud di atas sorban, ini bahaya juga nih. Ibu-ibu biasanya hati-hati, jangan sujud di atas mukena. Nah, ini kan ini nanti istrinya disampaikan nih para umumnya. Sujud biasanya di atas mukena. Jadi gini, apa yang kita pakai itu nanti kan dibagi jadi dua. Itu panjang atau pendek kan gitu Pak. Intinya dalam masalah sholat itu bahasanya cukup panjang dan itu penting Pak. Paling bagus gini, selain kita memahami sholat itu dari hadis langsung, kita bagus merujuk kepada pembahasan para fikih madhab, itu bagus. Kenapa? Bagaimanapun para ulama, seperti ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i kan hidup di awal-awal zaman Pak. Ya salaf lah, walaupun tidak masuk 3 generasi awal, tapi mereka para aimah mutaqaddimun, para ulama-ulama yang klasik. Ya, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, kan klasik banget. Slogan kita ngikut salaf, tapi kok malah prakteknya ngikutnya ulama kontemporer kan Pak. Maka melihat fikih madhab itu termasuk kembali pada salaf aslinya seperti itu, penggabungan. Maka kalau kita misalnya mengkaji sholat, kita merujuk pada ulama kontemporer Syekh Albani saja, nanti khawatirnya ya kita disiplin tapi agak tidak memberikan kelonggaran pada saudaranya. Masalah rukuk saja, rukuk dalam fikih madhab itu kan ada rukuk yang minimal, rukuk minimal dianggap rukuk yang sah. Ada rukuk yang maksimal, sebagian dalam hadis lurus kan gitu. Tapi ada rukuk minimal, orang bungkukkan badannya, diperkirakan tangannya sampai lutut, walaupun nggak lurus gini, rukuknya sah. Tapi ada rukuk maksimal, ya dia luruskan punggungnya, kemudian luruskan kepalanya, tidak menunduk, tidak kemudian mendongak, ya itu rukuk yang maksimal sebagian dalam hadis. Kan itu dibahas dalam fikih madhab. Dan saya kira cukup seperti itu ya Pak. Cukup Bapak Ibu, sudah lewat waktu syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.